Selama pandemi COVID-19, sekolah harus tetap melaksanakan pembelajaran kepada peserta didik di rumah. Kegiatan pembelajaran dipandu oleh guru secara online melalui aplikasi pembelajaran yang tersedia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai problematika pembelajaran jarak jauh, khususnya pada kelas 6 SD. Pengambilan data dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada guru kelas 6 SD. Adapun responden guru yang membantu kami berjumlah 8 orang. Satu guru mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan inisial Ibu WN, dua guru mata pelajaran Matematika dengan inisial Ibu WH dan Ibu RH, empat guru mata pelajaran IPA dengan inisial Bapak YB, Ibu IW, Ibu RY, dan Ibu CW, serta satu guru mata pelajaran IPS dengan inisial Bapak CH. Kami akan menguraikan 5 aspek yang mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran jarak jauh pada kelas 6 sekolah dasar. Aspek-aspek tersebut terdiri dari penyusunan perangkat pembelajaran, pengembangan perangkat pembelajaran, kegiatan literasi, pembelajaran jarak jauh, dan hasil belajar. Yuk kita ulas bersama. Aspek yang pertama adalah penyusunan perangkat pembelajaran. Rata-rata penyusunan perangkat pembelajaran disusun menggunakan model RPP 1 lembar, di mana RPP 1 lembar ini hanya memuat 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen atau penilaian. Untuk komponen lainnya, sifatnya hanya sebagai pelengkap dan dapat dipilih secara mandiri oleh guru. Selain itu, guru juga harus menyesuaikan pemilihan KD agar peserta didik tidak merasa berat dalam mengikuti pembelajaran. Selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, alokasi waktu yang digunakan juga disesuaikan. Setiap hari, peserta didik akan melakukan kelas online selama 1-2 jam dengan jumlah mata pelajaran sebanyak 2. Alokasi waktu tersebut dibuat cukup efisien mengingat guru hanya berfokus pada kompetensi yang esensial. Untuk proses penyusunan RPP, kegiatan pembelajaran yang didesain pastinya disesuaikan dengan kondisi masing-masing peserta didik. Seperti alat dan bahan yang diperlukan selama pembelajaran sudah tersedia di rumah dan mudah untuk didapatkan. Metode pembelajaran yang dipakai guru dalam mengajar sangat beragam dan disesuaikan dengan pembelajaran pada setiap mata pelajarannya. Untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, metode yang digunakan oleh guru adalah metode tanya jawab, metode simulasi, metode proyek, dan metode ceramah. Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran tersebut belum terlaksana dengan baik sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan keterbatasan pendampingan dari orang tua dan minimnya media yang digunakan peserta didik saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Untuk mata pelajaran matematika, guru menggunakan beberapa metode dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh, antara lain metode tanya jawab, metode drill dan latihan, metode ekspositori, metode pemberian tugas, metode diskusi, dan metode permainan. Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran tersebut dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya, untuk mata pelajaran IPA, guru menggunakan beberapa metode dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Antara lain, metode ceramah, metode demonstrasi, metode tanya jawab, melakukan praktek sederhana di rumah seperti melakukan pengamatan yang berhubungan dengan konteks lingkungan rumah. Metode-metode tersebut ada yang sudah terlaksana dengan baik dan ada pula yang belum terlaksana
dengan baik. Terakhir adalah mata pelajaran IPS. Metode pembelajaran yang guru gunakan dalam melaksanakan pembelajaran jauh yaitu metode simulasi. Metode ini belum dapat terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya persiapan dari guru di masa pembelajaran jarak jauh ini. Dalam mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, guru juga harus merancang sebuah strategi pembelajaran. Berikut adalah beberapa strategi pembelajaran yang digunakan guru saat melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Strategi yang digunakan pada mata pelajaran bahasa Indonesia adalah strategi problem solving atau pemecahan masalah. Alasan guru memilih strategi pembelajaran tersebut karena dapat melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Kemudian, strategi yang digunakan guru selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika antara lain strategi active learning, strategi cooperative learning, dan strategi contextual teaching and learning atau CLT. Alasan guru memilih strategi tersebut karena strategi tersebut dapat memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan potensi yang dimiliki. Peserta didik diajak untuk berpikir kritis dan kreatif dalam memecahkan masalah atau mengumpulkan data, menerapkan dalam belajar, serta membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan walau dilakukan secara jarak jauh. Selanjutnya, strategi yang digunakan guru selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran IPA antara lain strategi exposition learning, strategi discovery learning, dan strategi individual learning. Alasan guru memilih strategi tersebut karena strategi pembelajaran tersebut disesuaikan dengan konteks materi dan juga disesuaikan dengan lingkungan anak. Untuk mata pelajaran IPS, strategi yang digunakan guru selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Alasan guru memilih strategi tersebut karena strategi pembelajaran tersebut lebih efektif bagi sekolah yang berada di daerah terpencil. Seluruh strategi yang digunakan guru selama pelaksanaan pembelajaran jarak jauh juga tak lepas dari sebuah kendala. Biasanya, hal ini terjadi karena guru dan peserta didik masih beradaptasi dengan suasana pembelajaran yang baru. Seperti yang kita ketahui bersama, kelas 6 merupakan kelas tinggi sekaligus kelas terakhir bagi peserta didik sebelum memasuki jenjang sekolah menengah pertama. Di kelas ini juga, peserta didik sangat membutuhkan bimbingan belajar lebih untuk mempersiapkan diri menuju ujian akhir. Maka dari itu, bentuk bimbingan yang biasanya dilakukan oleh guru di masa pandemi seperti sekarang ini yaitu memberikan latihan soal-soal ujian dan memberikan video animasi yang berkaitan dengan materi yang diajarkan. Ada guru yang mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran yang berkaitan dengan topik bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Menurut guru, keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas peserta didik sangat penting untuk dikembangkan walaupun saat ini pembelajaran dilakukan dari rumah. Bentuk kegiatan yang dilakukan seperti mengumpulkan informasi terkait materi pembelajaran,
memberikan penugasan kepada peserta didik, melakukan praktek sederhana di rumah dengan dipandu oleh orang tua. Di sisi lain, ada juga guru yang tidak mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran yang berkaitan dengan topik bahasa Indonesia, matematika, IPA, dan IPS. Menurut guru, tidak semua keterampilan tersebut bisa terlaksana selama pembelajaran jarak jauh ini. Teknik penilaian yang digunakan guru dalam ranah kognitif adalah memberikan latihan soal terkait materi yang sedang dipelajari. Kemudian, pada ranah afektif, peserta didik diminta untuk menyampaikan hasil laporan. Dan pada ranah psikomotorik, peserta didik melakukan praktek sederhana sesuai dengan alat dan bahan yang tersedia di rumah. Aspek yang kedua adalah pengembangan perangkat pembelajaran. Pada aspek ini, ada guru yang mengembangkan lembar kerja peserta didik seperti merangkum inti pelajaran yang ada dalam buku tema, lalu dibuat pertanyaan-pertanyaan esai dan singkat mengenai materi. Tapi, ada juga yang tidak mengembangkan lembar kerja peserta didik. Hal ini dikarenakan guru sudah menggunakan lembar kerja yang terdapat pada buku paket peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, ada guru yang mengembangkan materi bacaan kepada peserta didik, dan ada juga yang tidak mengembangkan materi bacaan kepada peserta didik. Selain itu, guru juga mengembangkan media pembelajaran peserta didik untuk mendukung proses pembelajarannya. Media yang digunakan seperti video, animasi yang diunduh melalui YouTube. Selain media pembelajaran yang disediakan oleh guru, ada beberapa guru yang mengajak peserta didik untuk mengikuti layanan belajar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui saluran televisi yang dapat diakses oleh semua peserta didik. Menurut guru, layanan tersebut sangat membantu dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Tetapi ada juga guru yang beranggapan bahwa tidak semua topik-topik yang dibawakan dalam layanan belajar tersebut sesuai dengan materi kelas 6 sekolah dasar. Peserta didik juga diminta untuk membuat refleksi terhadap hasil belajar yang didapat. Aspek yang ketiga adalah kegiatan literasi. Guru juga melaksanakan kegiatan literasi kepada peserta didik sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuannya. Literasi yang dijalankan oleh guru selama PJJ adalah literasi baca tulis, literasi numerasi, literasi sains dan digital, serta literasi budaya dan kewargaan. Aspek yang keempat adalah pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Aspek yang terakhir adalah hasil belajar sama pembelajaran jarak jauh ini, guru dapat mengetahui keakuratan dan keaslian jawaban peserta didik dengan berkoordinasi dengan orang tua atau wali peserta didik. Guru meminta bantuan kepada orang tua atau wali peserta didik untuk menemani peserta didik selama melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Selain itu, peserta didik diminta untuk mengirimkan hasil belajarnya.